Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin. Tidak ada kalimat yang lebih pantas dalam kesempatan kecuali ungkapan rasa syukur alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Semoga senantiasa selalu istiqomah untuk taat dan patuh atas perintahnya. Pemirsa Ikhwatu Iman, pecinta kajol PC Persis Bale Endah yang senantiasa mengharapkan magfirah Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terlebih lagi dalam suasana saum Ramadan ini, semoga kita senantiasa ada dalam keberkahan hidup. Berkaitan dengan tema kali ini yang cukup menarik karena dikemas melalui kiat-kiat mendidik anak supaya soleh. Tentunya mengandung sinonim atau kata yang semakna, adalah mempersiapkan anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh. Sudah bisa dipastikan bahwa setiap orang tua yang muslim tentunya mendambakan, mengharapkan dan menjadikan sebuah idaman dalam keluarga agar anak-anaknya nanti menjadi anak yang soleh. Hal ini bisa dibuktikan melalui dua ungkapan. Bukti yang pertama adalah ungkapan kepada sesama manusia. Dan yang kedua adalah ungkapan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa kita. Ungkapan yang pertama kepada sesama manusia, misalnya ketika ibu melahirkan sang bayi tercintanya, lalu datanglah sanak saudara tetangga yang dekat, kerabat, untuk melakukan tahniah atau ikut bersukaria atas kelahirannya. Senantiasa bapak ibu berharap dan memohon, meminta kepada saudara, kerabat, tetangga agar didoakan bahwa anaknya kelak menjadi anak-anak yang soleh. Pernah atau tidak bapak ibu meminta didoakan anak-anaknya yang baru lahir itu menjadi presiden misalnya, menjadi bupati, menjadi pak camat? Tentunya tidak. Hal ini sama juga dengan yang dimintai oleh kita di saat putra kita sudah disunat. Tatkala itu kita berharap juga kepada sanak saudara tetangga yang diundang oleh kita, harapan dan impian kita sebagai tindak lanjut dari doa kelahiran tersebut pada saat dihitan bahwa anaknya menjadi anak yang soleh. Bukti yang kedua adalah melalui ungkapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa yang telah diajarkan dan telah tersirat di dalam Al-Qur'an di surat Al-Furqan. Tentunya surat Al-Furqan adalah surat yang ke-25 pada ayat ke-74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahkan kalau kita telaah dengan seksama bahwa dalam konten doa tersebut, apabila doa itu dipanjatkan oleh sang suami, maka yang dimaksud azwajina qurrata a'yun di sana adalah sang suami mengharapkan istri-istrinya menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati, penenang pikiran, tidak membuat masalah di rumah tangganya. Lalu apabila doa tersebut dimunazatkan kepada Allah dari sang istri, maka yang dimaksud min azwazina qurrata a'yun di sana adalah sang istri mendambakan suami-suami tercintanya menjadi suami penyejuk hati, penenang pikiran, yang betah di rumah, tidak betah di luar rumah. Dan ketika itu pula orang tua yang bermunazat kepada Allah Subhanahu wa taala mengharap hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Di sana adalah harapan orang tua bahwa kelak anak-anaknya menjadi waladun solihun, anak-anak yang soleh, yang menenangkan hati, menenteramkan jiwa. Hadirin ihwatu iman, pemirsa pecinta kajol PC Persis Bale Endah. Kalau diambil secara etimologi, bahasa qurrata a'yun sama dengan bola mata atau mempunyai makna sedap dipandang mata. Bahasa istilah dalam bahasa Sunda itu perem kadele benta karasa, atau istilah lain juga hengherang panon. Betapa banyak sang suami menjadi kebanggaan istrinya. Misalnya karena suaminya menjadi seorang ustaz, maka istrinya terangkat derajatnya, bahkan tetangganya memanggil kepada istrinya menjadi ibu ustaz. Maka kebanggaan itulah yang akan terangkat derajatnya oleh sang istri dengan kedudukan suaminya. Baik itu suaminya menjadi seorang ustaz, seorang ajengan, guru ngaji, guru madrasah, maka di sanalah kedudukan sang istri secara otomatis akan terangkat martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ironisnya, ketika masalahnya terbalik, apabila suaminya adalah pencopet, penjamret, ataupun garong, maka di sana pula secara otomatis bahwa sang istri akan terinjak derajatnya. Ternyata istrinya adalah suami pencopet. Ternyata istrinya ibu copet, ibu garong, ibu perampok. Itu pula lah. Demikian dinyatakan di dalam Al-Quran dengan menggunakan bahasa qurrata a'yun. Pertanyaan yang sederhana maka akan timbul, mengapa setiap orang tua muslim menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh? Tentunya ini melihat fakta di lapangan. Ini melihat kenyataan yang terjadi bahwa di masyarakat ternyata memiliki
anak-anak yang bandel, anak-anak yang bedang bedegong, itu ternyata membuat hati orang tua menjengkolkan. Mohon maaf, menjengkelkan. Tidak sedikit orang tua yang gering nangtung ngalang layung. Bukan begitu, Kang Egi? Karena anaknya yang tidak soleh. Sebaliknya, tidak sedikit orang tua yang memiliki anaknya yang soleh, seperti putra-putri kita, sehingga orang tuanya dalam istilah bahasa Sunda tiis celi herang panon. Tentram, walaupun dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Berangkat dari tema tentang anak soleh, maka kita harus mendefinisikan bahwa anak soleh adalah anak yang beramal soleh. Antonimnya, kebalikannya dari anak soleh adalah anak tolih. Anak yang ganas, anak yang jahat, anak yang bedang, anak yang bedegong. Di antaranya, apa saja kiat-kiat dalam mendidik anak agar menjadi anak yang soleh? Tentunya kita akan teringat pada 3 faktor penting. Yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai agama Islam yang maksimal, terutama yang ditanamkan nilai-nilai akhlakul karimah di pendidikan madrasah. Masukkan anak ke madrasah. Di madrasah anak akan dibentuk karakter positif. Bersin saja anak senantiasa menutup mulut sambil mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu hanya mampu dibangun, hanya mampu diterapkan nilai-nilai pendidikan di madrasah. Yang kedua, menanamkan keteladanan baik dari orang tua ataupun dari guru sekolah ataupun guru-guru ngaji yang senantiasa harus menanamkan nilai-nilai akhlak. Mengajak anak-anaknya untuk sholat berjamaah oleh orang tua. Biasakan menanamkan nilai-nilai pendidikan sejak dini. Diajak untuk ke masjid, diajak untuk pergi ke masjid melaksanakan tholabul ilmi atau hadir di majelis pengajian. Yang ketiga, diantaranya adalah kiat-kiat untuk mendidik anak agar menjadi soleh, yaitu menempatkan putra-putri kita, anak-anak kita di lingkungan yang terdekat. Siapakah lingkungan yang terdekat? Artinya lingkungan terdekat tersebut adalah tempat bergaul anak-anak kita. Tentunya akan mengandung unsur dalam lingkungan terdekat itu. Siapakah tempat bergaul anak? Siapakah orang yang diajak bergaul dengan putra-putri kita? Itu juga akan memberikan pengaruh pada penjiwaan putra-putri kita. Sebagaimana di dalam riwayat Ibnu Asyakir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Arba'un min sa'adatil mar'i. Salah satu diantaranya wa auladul abrar. Ada 4 faktor penting yang akan membawa kebahagiaan hidup bagi seseorang, bagi orang tua, kedudukannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara yang 4 itu? Salah satu di antaranya adalah wa auladul abrar, yaitu memiliki anak-anak yang berbakti. Juga dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Al-babul awsat min abwabil jannati maftuhatun li bi'ril walidain.
di antara pintu surga yang paling tengah, ausat, yang paling tengah, min abwabil jannati, dari pintu-pintu surga, maftuhatun li bi'ril walidain. Allah bukakan nanti spesial, yaitu untuk anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Maka makna yang terkandung di dalam hadis tersebut yaitu waladun solihun, atau sering disebut auladul abror. Juga dalam hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innallaha la yarfa'ud darajatu li abdi solih fil jannati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengangkat derajat kepada setiap hamba-hamba yang soleh. Hamba-hamba yang soleh maksudnya adalah orang tua yang telah mendapatkan fasilitas di surga nanti. Qala Rabbi anna li hadhihi. Orang tua meskipun soleh, mereka pada dasarnya merasa pesimis. Sudah masuk surga saja sesuatu hal yang mendapatkan sebuah keberuntungan yang sangat tinggi. Apalagi ini sudah benar-benar mendapatkan fasilitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga muncul pertanyaan di sisi Allah dari orang tua tersebut. Rabbi anna li hadhihi. Ya Allah, dari mana aku dapatkan fasilitas sebaik ini? Padahal sudah masuk surga saja, bagi saya itu sudah untung. Bagi kami itu sudah beruntung. Maka Allah memberikan penjelasan nanti kepada para orang tua yang memiliki anak-anak yang solih, yaitu bi istighfari waladika laka. Kamu mendapatkan fasilitas yang luks ini dikarenakan bi istighfari waladika laka, karena permohonan ampunnya anak-anak yang soleh kepada Allah untuk fasilitas orang tuanya. Bagaimana kita mendapatkan anak-anak yang soleh, bagaimana kita mendapatkan auladul abror, kalau 3 faktor penting tadi. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai agama minimal diarahkan ke madrasah-madrasah. Yang kedua, keteladanan orang tua dan gurunya yang ditanamkan kepada anak-anak kita. Yang ketiga, yaitu lingkungan tempat bergaulnya anak dan pekerjaan-pekerjaan, permainan-permainan atau tempat bermain yang difasilitasi oleh orang tuanya untuk anak-anak kita lebih mengarah kepada nilai-nilai positifkah ataupun kepada nilai-nilai yang buruk, sehingga lambat laun akan membentuk kepribadian anak, baik menuju kepada pribadi anak yang solih ataupun menuju kepada pribadi anak yang tolih. Hadirin pemirsa, mohon maaf, pemirsa Kajol PC Persis Bale Endah yang sama-sama mengharap ridho serta karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kedhaifannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.